Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bro. Kemarin saya beli koran. Saya kaget membaca bahwa suatu peristiwa yang menyayat kita, yakni pimpinan geng. Biasanya pimpinan geng itu adalah orang-orang dewasa yang berumur di atas 20 tahun. Tapi ini kejadian di sekitar Cengkareng, wilayah Banten, ya, di sekitar Bandara Internasional. Mereka beroperasi di situ. Nah, pimpinan geng ini adalah bocah berumur 14 tahun. Dia memimpin 6 orang teman-temannya. Nah, kalau berbicara soal kejahatan anak-anak itu sudah jamak di seluruh dunia, bahkan di Afrika. Misalnya negara-negara konflik, mereka menggunakan tenaga anak-anak sebagai tentara yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan dalam menghadapi musuhnya. Bahkan anak-anak itu rela mati, berani mati, dan itu sudah umum dan kita bisa lihat di berbagai informasi berita. Tidak hanya Afrika yang daerah konflik, di Amerika Latin, Kolombia, Meksiko, Guatemala, kartel-kartel narkoba itu memakai anak-anak atau bocah-bocah sebagai pasukan mereka, sebagai kurir, sebagai mata-mata, dan itu umum. Nah, misalnya seorang bocah yang sempat menggegerkan dunia tahun 2019 lalu, yaitu Juanito Pistola. Juanito Pistola ini dibina oleh kartel narkoba Nuevo Laredo. Nah, Nuevo Laredo ini punya pasukan. Nah, mereka latih Juanito Pistola bagaimana menggunakan pistol, bagaimana menggunakan senjata. Nah, dalam pertumbuhannya ketika berumur 13 tahun, Juanito terlibat dalam pembunuhan. Tapi oleh pihak kepolisian Meksiko, Juanito ini dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan, tidak berarti Juanito sadar atau insaf, malah makin menjadi-jadi. Pas memasuki umur 14 tahun, dia itu menyerang kantor kepolisian. Ya, dia belum tertangkap. Nah, setelah tahun 2019 kemarin, dia berniat untuk mencari seorang anggota polisi. Dia ingin membalas dendam, entah bagaimana caranya. Mereka ketahuan. Dia berpakaian seragam militer. Membawa mobil van, membawa satu regu pasukannya lengkap dengan senjata. Nah, ketika dihadang oleh pihak kepolisian Meksiko, disitulah terjadi tembak-menembak. Ceritanya ibarat nonton film geng atau nonton film mafia gitu. Tembak-menembak, akhirnya Juanito Pistola tewas di tempat dengan peluru menembus kepalanya. Nah, itulah kejadian yang sangat memilukan kita di seluruh dunia, di mana menggunakan anak-anak sebagai martir, memperalat anak-anak sebagai tindak kejahatan. Nah, kemudian baru aja setelah peristiwa geng di Cengkareng, kemarin kita dengar berita lagi ada perampokan yang dilakukan oleh kelompok SMA. Alasannya mereka mau beli handphone untuk belajar online. Terus ada juga yang bilang anak-anak itu ayahnya berutang 100 juta sehingga dia rela merampok untuk menebus utangnya bapaknya. Terus ada juga polisi mengungkapkan bahwa ini balas dendam antara tokoh emas sebelah yang ingin, karena salah persaingan. Nah, tetapi kita harus melihat ujung bahwa namanya anak-anak dipergunakan dalam kejahatan itu kita tidak bisa terima dengan akal sehat. Jadi kita tidak bisa serta-merta setelah kejadian itu kita baru pemerintah lepas tanggung jawab terhadap anak-anak. Itu tidak benar. Dan kemudian sehubungan dengan kejadian yang di Cengkareng itu, dengan pimpinan gengnya yang bocah cuma 14 tahun, besar kemungkinan dia akan dilepas lagi karena dengan alasan bahwa ini anak-anak. Nah, kalaupun dilepas sesuai dengan pasal
34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus mengambil anak itu, mendidik anak itu, mengawasi anak itu sampai selesai kuliah, sampai lepas tanggung jawabnya. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun juga berdasarkan atau berlandaskan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu, pemerintah tidak bisa lepas tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Sekarang kita miris bahwa fasilitas bermain untuk anak-anak di Indonesia ini ya Jakarta aja sangat minim. Kalaupun ada ya sebagaimana kita katakan tadi itu tidak memadai. Nah, peran pemerintah harus benar-benar gencar. Makanya kemarin kita sangat stres. Bukan stres ya, agak bingung, heran. Kenapa sih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana sampai 20 miliar kepada yayasan orang kaya? Seharusnya Kementerian Pendidikan membentuk kelompok-kelompok belajar dan menyerahkan uang itu kepada daerah masing-masing. 1 miliar satu provinsi kan lumayan untuk membina anak-anak terlantar. Bayangkan, sesuai dengan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kejahatan anak di Indonesia itu dari tahun 2011 sampai 2018 yang tercatat ya, saya pernah baca. Kemarin saya baca dia punya data bahwa 11.116 kasus itu yang tercatat dari tahun 2011 sampai 2018. Nah, bayangkan setiap tahun berapa kali? 1.000 kali. Nah, kejahatan apa aja? Ya, geng motor, pencurian, ada pembunuhan, dan yang paling banyak itu menggunakan obat-obatan daftar G, ngelem. Ini yang persoalan kita. Maka dari itu, kepada pihak yang berwenang, marilah kita menyediakan dana, menyediakan waktu untuk membina generasi kita agar tidak terlantar. Karena berapa banyak pengangguran sekarang ini, berapa banyak dana-dana mubazir yang dilakukan di proyek-proyek tertentu. Seharusnya proyek-proyek yang tidak vital macam perbaikan-perbaikan dinding-dinding segala macam, pagar di Senen itu, dananya dialihkan aja kepada pembinaan anak-anak terlantar. Dan kedua, kepada polisi ya, setelah anak yang melakukan kejahatan tidak dilepas begitu aja, tapi dipantau dan dimonitor, diserahkan ke Departemen Sosial atau untuk membina mereka agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Bahwa sudah begitu banyak kejadian di Indonesia ini yang melibatkan anak-anak, dan itu sangat memilukan. Jadi tidak usahlah kita berpikir dia masih anak-anak dilepas, enggak. Karena kenapa? Orang tuanya juga kadang menelantarkan anaknya. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya tidak ada yang jaga di rumah. Nah, oleh sebab mari kita sama-sama melaksanakan tugas masing-masing. Kita di antar RT ini juga kita memperhatikan. Saya kadang menegur anak-anak, "Dek, kamu pulang aja masa di sini." "Enggak, kalau dia marah." "Kamu jangan gitu kalau dia kasih tahu." Kan begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Bye.